Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, taqullah, kita berdoa kepada wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu kembali dengan izin dari Allah dan mampu mengawali hidup kita di masjid. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bersyukur kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar memilih ibadah, termasuk kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin ya Allah, amin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Imran ayat 44, di mana di sini kita lihat kisah yang tidak diketahui bukti kebenaran wahyu ilahi yang bisa kita simpulkan dari ayat ini Bapak Ibu. Zalika min anba'il ghaib, itulah sebagian dari berita-berita gaib nuhi yang kami wahyukan ilaika kepadamu, itu kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad, maka ayat-ayat sebelumnya, ayat 43, 42 yang berkisah tentang Maryam dan keluarga Imran, Allah yang menurunkan sebagian berita-berita kepada Nabi Muhammad. Itu tujuannya pelajaran bagi Nabi kita dan juga pelajaran untuk kita. Wa ma kunta, padahal engkau tidak ladaihi bersama mereka, isyulkuna ketika mereka melemparkan aqlamahum pena mereka untuk menguji ayyuhum yukfulu, siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Wa ma kunta, dan engkau pun tidak ladaihim isyahtasirun, bersama mereka ketika mereka bertingkah. Ini Allah menginformasikan kepada Nabi kita tentang kisah Maryam di ayat sebelumnya. Bagaimana kita memuliakan apa yang sudah kita lihat, pertama hubungan juga Al-Imran dengan surat Al-Fatih dengan ayat sebelumnya, ayat 43, ya, di mana di ayat 43-nya Bapak Ibu itu Allah menginformasikan di mana Maryam ini dia betul-betul tunduk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh sifat-sifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tunduk dan patuh sifat-sifatnya kepada Allah, maka Allah jadikan dia wanita terbaik sepanjang zaman, sepanjang alam. Dan di ayat 44 ini, setelah hikmah yang bisa kita ambil dari bahasa ini, yang pertama adalah kebenaran wahyu ilahi. Kisah ini bukan dari sumber manusia, melainkan wahyu Allah, bukan dongeng yang kita terima dari nenek moyang kita turun-temurun. Tapi benar-benar Allah yang mengisahkan, mulai dari Bunda Maryam, orang tua Maryam, bernazar apa yang ada dalam rahimnya ini akan mengabdi kepada Allah. Mulai dari proses Maryam lahir, Maryam mengabdi di Mesir, Maryam diberikan rezeki oleh Allah sehingga ia keheranan. Kenapa dia belum mengantar makanan? Ternyata makanan sudah ada di sisi Maryam. Maryam berkatakan makanan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah yang jelas Allah mempromosikan kepada Nabi Muhammad, dan Allah mengatakan di sini ini sebagian dari berita-berita gaib yang kami informasikan kepadamu. Tentu ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu,
setiap kita berbuat baik, pasti Allah akan balas. Tapi kita nggak informasikan Allah yang gaib itu. Mungkin sekarang ini kita bantu si A, bantu si B. Tahun 2 tahun lagi, si C membantu kita. Tapi kita tidak tahu itu normal saja. Kalau Allah informasikan berita gaibnya, si C itu membantu kamu. Karena 3 tahun yang lalu kamu membantu si A, si B. Berita ini nggak Allah informasikan kepada kita. Maka dengan membaca ini sadar kita. Yakinlah kita ketika kita melapangkan orang lain, Allah akan lapangkan kita. Tapi ketika Allah melapangkan kita nggak tahu Allah lapangkan saat itu karena sebelumnya kita telah melapangkan orang lain. Maka ini penting Allah informasikan kepada kita kebenaran wahyu ilahi. Kemudian yang kedua, keutamaan Maryam. Maryam adalah wanita suci yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kita Bapak Ibu ingin dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita yang mengaku hamba Allah. Bahkan ketika kita meninggal dunia diinformasikan di dalam masjid telah meninggal hamba Allah. Tapi apakah benar-benar kita mengaku sebagai hamba Allah? Tentu kita tidak tahu. Maka Maryam sudah jelas Allah akui dia sebagai hambanya, bahkan Allah mengatakan Maryam sebaik-baik wanita sepanjang zaman. Maka dirilah Maryam. Apa yang menyebabkan Maryam dipilih langsung oleh Allah? Karena ketaatannya, karena pengabdiannya, karena menjaga kehormatannya. Maka kalau kita taat, kita mengabdi dan menjaga kehormatan kita, ya sudah kita akan dipilih oleh Allah. Walaupun Allah tidak informasikan kepada kita sekarang, nanti di akhirat Allah informasikan kamu telah terpilih dalam surga tempat kamu. Yang ketiga, takdir dan keputusan Allah. Allah yang menentukan siapa yang mendapatkan kehormatan dalam suatu tugas. Seperti Nabi Muhammad, kenapa Muhammad bin Nabi Isa bin Nabi, Allah mengatur semuanya. Maka kita dengan mengetahui Allah yang mengatur amanah-amanah yang Allah berikan kepada kamu, amanah saya sebagai keluarga. Kamu amanah yang keluarga, mungkin masyarakat menunjuk mengenai Allah yang mengatur semuanya. Boleh kita merancang berupaya untuk mendapatkan itu, tapi semuanya takdir itu dipulangkan dengan keputusan Allah. Boleh meminta, boleh bercita-cita, tapi permintaan kita harus dibawa ke ketentuan Allah. Kita ingin membuat ini, tapi kata Allah tidak, itu yang harus membuat kamu buat itu kata Allah. Kita tidak harus terima takdir itu. Kemudian yang keempat, pentingnya ibadah dan ketaatan. Maryam diperintahkan untuk beribadah sebelum mendapatkan amanah besar. Maka kita Bapak Ibu kalau ingin pula mendapatkan amanah yang besar, amanah mungkin keluarga dan masyarakat, maka penting kita ibadah. Kerjakan semua ibadah yang Allah perintahkan semaksimalnya. Ketika kita mampu mengerjakan semaksimalnya, mudah-mudahan sudah amanah-amanah besar lainnya akan Allah kemenangkan kepada kita. Semakin banyak amanah Bapak Ibu, semakin besar peluang surga tertinggi untuk kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tuh orang lagi? Oh, ya. Oh, aman tuh. Kosongnya ini kok ada rumah di